Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ukhuwah wa ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min 'adzabillah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da fa ya ayyuhal ikhwah akhuthukum wa nafsi ala ta'atillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatu syukri alhamdulillah fi kulli waqtin wa fi kulli hal. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, luasnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga. Pasti kita takkan mampu untuk menghitungnya. Di hari Jumat yang penuh barokah ini kita berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin dan negeri kita Indonesia, agar Allah senantiasa melindungi dan memberkahi dan kita dimasukkan ke dalam golongan insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini bulan Maulid. Pesan emosional, pesan spiritual dan pesan moral hendaknya kita gaungkan akan cinta kepada Rasulullah SAW. Maka ekspresi cinta bukan sekedar lisan, namun harus kita lakukan dengan amalan-amalan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Pertama, umat Rasulullah yang betul-betul cinta kepadanya senantiasa banyak bersolawat kepadanya. Sehingga Nabi mengatakan, al-bahilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, pelit, kikir adalah mereka yang ketika namaku disebutkan dia tidak bersalawat kepadaku, padahal Allah bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mengapa kita mencintai Rasulullah SAW? Karena Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Quran surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat di nomor 107. Maka Rasulullah untuk semua, akhir zaman, dan tidak ada lagi nabi sesudahnya. Yang berikutnya, kita mencintai Rasulullah karena Rasul itu adalah uswah hasanah, suri teladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian ada suri teladan yang terbaik adalah pada diri Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan, uswah dalam kepemimpinan, berkeluarga, dan seterusnya dalam kehidupan. Kemudian kita mencintai Rasulullah karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak bisa bersama beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian betul-betul mencintai aku, kata Allah, maka ittibalah, cintailah, ikutlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan memberikan dua jaminan. Yang pertama, dicintai Allah. Yang kedua, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dalam kehidupan kita di dunia ini hanya diperlukan dua hal, yaitu dicintai Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa meraih cintanya Allah, maka Allah akan memberikan perlindungan, pertolongan, dan anugerah yang besar. Ketika kita diampuni Allah, maka kita pantas masuk ke dalam surganya. Kemudian kita cinta pada Rasulullah karena memang Rasul jalan keselamatan kita. Oleh karena itu, bukti cinta bukan sekedar lisan berselawat saja, harus kita bersemangat menjaga ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Begitu banyak pesan Rasulullah SAW. Di kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, ada setidaknya 5 pesan yang perlu khatib sampaikan sekilas saja untuk kita renungkan. Yang pertama, la tusyrik billah wa in kutilta aw hurikta. Jangan engkau sekutukan Allah sekalipun engkau dibunuh ataupun engkau dibakar. Jangan selamatnya kita karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, baik syirkul akbar maupun syirkul asghar, syirik besar maupun syirik kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, wala tatrukanna sholatan maktubatan muta'ammidan. Jangan kau tinggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja. Karena barang siapa yang meninggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja, dia tidak akan mendapat jaminan atau perlindungan dari Allah. Maka sholat adalah ekspresi syukur sebagai hambanya. Rasulullah yang dijamin ahli surga, tidak ada dosa bagi dirinya, pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, mengapa sholat malam itu hampir semalam suntuk, padahal ini hanya sholat sunnah, sholat malam saja. Nabi menjawab, afala akuna abdan syakura, apakah aku tak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maka syukur seorang yang beriman, dia menegakkan, menjaga sholatnya, bukan saja untuk dirinya, namun juga keluarganya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk menegakkan sholat dan bersabar dalam hidup mereka. Quran surat Toha, surat yang ke-20, ayat di nomor 132. Kemudian setelah hak Allah ditunaikan, Rasul memberikan pesan sekaligus warning untuk kita semua. Wala ta'uqanna walidaika wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika. Jangan sekali-kali durhaka kepada orang tua, sekalipun engkau diperintahkan meninggalkan hartamu dan keluargamu. Ridallahu fi ridha walidaini wa suhtullah fi suhti walidaini. Ridha Allah itu ada pada ridha orang tua, murkanya Allah ada pada kemurkaan orang tua. Jika kita membaca Quran surat Al-Isra surat 17 ayat di nomor 23-24, makin terasa begitu tingginya kedudukan orang tua kita setelah hak Allah kita tunaikan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Diwajibkan kepada kalian semua untuk hanya menyembah Allah, tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian berlaku ihsanlah kepada orang tua. Kemudian wasiat yang keempat yang harus kita perhatikan, kita renungkan adalah wala tashrabana khamran fa innahu ra'sul kulli fahisyah. Jangan engkau minum minuman keras, karena itu yang menyebabkan timbulnya perbuatan keji.
Hari ini fitnah zaman yang luar biasa. Hendaknya kita perhatikan generasi Rabbani, jangan sampai mereka larut dalam pergaulan bebas sehingga melakukan hal yang buruk lewat pintu miras, minuman keras yang dampaknya akan sangat mengerikan. Ini yang keempat ringkasnya. Yang kelima, iyyakum wal maksiata fa inna bil maksiati halasuhtullah. Jauhi olehmu berbuat maksiat karena Allah akan turun dengan kemurkaannya. Jika maksiat telah melanda sebuah negeri, maka dampak buruknya bukan saja ditimpakan pada pelakunya, tapi lebih luas dirinya, keluarganya, lingkungan sosial masyarakatnya, bahkan negerinya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat di nomor 25. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan takutlah, waspadalah kalian ketika musibah itu ditimpakan tidak hanya pada pelakunya saja, namun secara keseluruhan. Azab Allah begitu berat. Kita menyaksikan berbagai bencana telah terjadi bukan sekedar karena faktor alam atau natural, tapi juga asbab karena perilaku manusia. Ketika kita merasakan kesedihan saat terjadinya peristiwa besar, tsunami, erupsi, gempa bumi, kebakaran dan sejumlah petaka lainnya, menyadarkan pada diri kita bahwa Allah sedang menegur kita. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia, maka hendaklah kembali ke jalan yang benar, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti cinta kita tentunya harus menjaga sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita agar kita meraih cintanya Allah. Dalam hadis qudsi riwayat Al-Bukhari, Rasul menyatakan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu." Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Itu artinya ibadah yang fardu, yang wajib tidak cukup bagi kita. Maka semangatlah kita untuk ihya'us sunnah, menegakkan, mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW lewat pintu ulama. Sebagaimana kita pahami, al-ulama warasatul anbiya. Semoga Allah menjadikan kita umat Rasulullah yang kelak akan bertemu dengan Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Ma'asyiral mu'minin i'lamu innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar, mereka pecinta sunnah Rasulullah SAW, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Mereka digelari sebagai ahli takwa. Semoga kita semua termasuk di dalamnya, agar kelak kita berkumpul, dipertemukan sehidup sesurga. Menutup khutbah Jumat yang kedua ini, mari kita renungkan surat cinta Allah sebagai inspirasi dalam kehidupan, bahwa benar insya Allah
kita kelak akan bersama di surga. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah nikmat tak bertepi, tak berkesudahan. Engkau menjadi penduduk surga. Semoga orang tua kita, pasangan hidup suami istri kita dan istri kita, anak keturunan kita, semuanya tergolong ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghithu nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syaddid samlahum wa mazid jam'ahum minadh dhalimin wal munafiqin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Filistin. Ya Allah, menangkanlah jihad saudara kami di Palestina. Ya Allah, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu memikul. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan dengan kehendak-Mu ya Allah. Semua urusan kami menjadi mudah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahilah diri kami, keluarga kami, kaum muslimin dan negeri kami Indonesia. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, kami mohon husnul khotimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berilah kami rezeki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkanlah hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nasta'in. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wa dukhuli fi ibadi wa dukhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis